An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salata wa shama ramadana kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahu al-jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ar-rawdati allati wulida fiha. Qalu afala nubashshiru an-nasa ya Rasulullah? Qala inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajatayn kama baina as-sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqaha 'arsyur rahman wa minha tatafajjaru anharul jannah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mendirikan salat dan menjalankan puasa di bulan Ramadan, Allah menjanjikan untuk memasukkan dia ke dalam surga. Kendati dia berjihad di jalannya atau duduk-duduk di halaman dan rumah tempat dia dilahirkan. Mereka, para sahabat berkata, haruskah kami segera menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 100 tingkatan di surga yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan di antara setiap tingkatan ada jarak yang demikian jauh bagaikan bumi dan langit. Maka jika kalian memohon dari Allah, mohonlah daripadanya Firdaus. Karena itu adalah surga paling pusat dan paling tinggi. Dan anugerah itu adalah tempat kedudukan singgasana Tuhan yang Maha Pemurah, dan dari situ memancarlah aliran sungai-sungai surgawi. Hadits riwayat Bukhari. Pemirsa MTA yang berbahagia, hadis ini dijelaskan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad MA radhiyallahu an sebagai berikut. Menyimpang dari kebiasaan saya dalam memilih hadis, saya mengutip hadis yang termasuk agak panjang ini. Sehingga melalui hadis ini, kita dapat memetik beberapa hal yang bermanfaat, penting, dan mendasar. Yaitu, pertama, bahwasanya tidak hanya ada satu tingkatan di surga. Bahkan banyak sekali. Dari semuanya, Firdaus adalah yang paling tinggi dan boleh dikatakan sumber dari semua aliran sungai-sungai surgawi. Kedua, bahwa perbedaan di antara sebaik-baik orang-orang Islam yang tinggal duduk di rumah dan serendah-rendahnya orang-orang Islam yang berjihad di jalannya akan sama jauhnya dengan jarak antara langit dan bumi. Ketiga, seyogianya orang-orang Islam tidak hanya berupaya keras agar berhak meraih derajat-derajat yang disediakan untuk para syuhada dan prajurit-prajurit Tuhan, tetapi juga untuk derajat-derajat yang paling tinggi, yakni Firdaus, haruslah menjadi target mereka. Keempat, bahwasanya berbagai derajat surga berkaitan dengan berbagai derajat qurub atau kedekatan kepada Tuhan yang Maha Mulia. Dan karenanya, derajat surga yang paling tinggi telah dinisbatkan sebagai suatu tempat yang dekat dengan singgasana Tuhan. Kelima, bahwa anugerah-anugerah surgawi tidaklah bersifat kebendaan, namun bersifat ruhaniah. Sebab tingkatan-tingkatannya dibatasi oleh persyaratan
kedekatan kepada Tuhan. Dan sebagaimana ruh mereka akan menjadi bagian dari tubuh, demikian pula amalan-amalan merupakan bagian dari tubuh itu. Walhasil, di surga, bahkan jasad manusia akan merupakan tubuh yang bersifat ruhania. Karena itu, wujud anugerah-anugerah dari tempat itu akan sesuai dengan tingkatan dasar kerohanian mereka. Nampak jelas dan murni. Inilah hikmah ruhania yang halus yang dilahirkan dari hadis ini. Pandangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditujukan untuk meninggikan tujuan dan cita-cita kaum muslimin. Tidaklah diragukan, seorang muslim yang memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan puasa dan salat dan amalan-amalan lain yang diwajibkan dengan hati yang tulus ikhlas. Ibadah haji dan zakat tidak disebutkan dalam hadis ini karena keduanya hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu dan telah mencapai nisabnya. Dan keduanya tidak merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Namun, dengan tenang duduk-duduk di rumah, ia dapat memperoleh najat dan menyelamatkan dirinya dari hisab Tuhan. Tetapi, dia tidak layak untuk mendapatkan anugerah-anugerah istimewa yang disediakan bagi seorang yang dikaruniai kedekatan dengan Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba yang setiawan, yang mendambakan kemajuan lebih tinggi bagi diri mereka, melepaskan kesenangan hidup tenang di rumah, dan mengambil bagian berperan sebagai syuhada, prajurit Tuhan, dan melibatkan diri mereka dalam mengkhidmati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siang dan malam. Pada hakikatnya, seorang muslim yang dengan tenang duduk di rumah, manfaat dan buah keimanannya tetap sebatas dirinya sendiri. Bukan hanya meluputkan dirinya dari anugerah-anugerah yang paling baik. Saya ulangi, pada hakikatnya, seorang muslim yang dengan tenang duduk di rumah, manfaat dan buah keimanannya tetap sebatas dirinya sendiri. Bukan hanya meluputkan dirinya dari anugerah-anugerah yang paling baik, namun mengundang bagi dirinya bahaya yang sewaktu-waktu bisa datang karena dia berdiri di tepi jurang. Dan suatu benturan atau bantingan yang halus pada dirinya dapat melemparkan dia dari tempat najat atau tempat keselamatan dan menjadikan dirinya sasaran hukuman Tuhan. Adapun seorang muslim yang menjadi prajurit di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terpelihara serta aman dari kemungkinan bahaya ini. Pertanyaannya adalah, apakah jalan untuk menjadi seorang prajurit Tuhan? Jawabannya adalah, banyak jalan untuk berperan serta dalam perjuangan. Jawabannya adalah, banyak jalan untuk berperan dalam perjuangan besar sebagai prajurit Tuhan. Tetapi Al-Quran Suci secara khusus menekankan pada dua hal. Yang pertama, Allah telah menganugerahkan kedudukan tinggi kepada mereka yang berjihad di jalannya, dengan harta benda mereka dan diri-diri mereka, di atas mereka yang duduk saja di rumah. Ternyata, bahwa harta benda dan jiwa merupakan dua urat nadi otot dari peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagian harta benda terletak dalam pengorbanan yang besar sekali untuk tabligh dan kemajuan Islam, serta menyatukan dan mengokohkan iman. Pengorbanan jiwa dalam jihad untuk Tuhan terletak dalam pengorbanan waktu sebanyak dan sesering mungkin yang dipersembahkan seseorang untuk mengkhidmati agama dan keimanan, dalam menyampaikan tabligh dan dalam menegakkan itaat serta disiplin di antara sesama, dan jika panggilan datang untuk mengorbankan jiwa tanpa ragu-ragu atau cemas. Seseorang yang mengambil bagian dalam kedua jenis jihad untuk Tuhan dengan sepenuhnya hatinya menjadikan layak atas karunia Tuhan yang lebih tinggi yang diperuntukkan bagi prajurit Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang yang senang tinggal diam di rumah, menjalankan salat dan melakukan puasa, tidak dapat mengharapkan untuk menerima anugerah yang lebih besar dari
yang diperuntukkan bagi orang muslim yang suka tinggal di rumah. Betapa gundahnya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seorang ayah yang penuh kesabaran. Beliau bersabda kepada kita semua, kendati tanpa diragukan, kita boleh menyelamatkan diri kita sendiri dari siksaan dan mendapatkan najat melalui salat dan puasa. Namun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan untuk memiliki tujuan yang lebih besar dan lebih tinggi, dan berupaya keras guna meraih kemenangan yang disediakan semata-mata untuk para syuhada, prajurit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa itu langkah untuk kehidupan seluruh bangsa tidak dapat naik ke puncak-puncak keagungan. Sebaliknya, kehidupan orang-orang yang senang duduk di rumah akan selalu dihadapkan pada bahaya-bahaya yang mengerikan. Sehubungan dengan ini, terutama sekali kewajiban para orang tua dan kemudian para guru di sekolah, para guru besar perguruan tinggi untuk menanamkan dalam benak anak-anak sejak usia dini gairah keimanan yang aktif dan jiwa pengorbanan yang sempurna, dan tidak membiarkan mereka merasa puas dengan kehidupan tenang di rumah yang statis, dan kemudian menjadikan mereka khadim-khadim di jalan keimanan dan patriot pengabdi bangsa mereka. Pemirsa MTA yang berbahagia, demikian penjelasan hadis yang tengah kami paparkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.